Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita kanak-kanak, di waktu kecil, kita punya orang tua selalu berpesan kepada kita, yang kemudian pesan ini estafet. Kita pun menyampaikannya kepada anak-anak kita, yang secara umum pesan itu pasti dilakukan dalam kondisi apapun untuk anak-anaknya sebagai bentuk rasa sayang dan cinta, berangkat dari sebuah kata hati. Nah, hati-hati ya. Nah, hati-hati ya dalam aktivitas apapun. Dan hal tersebut sama kemudian kita lakukan, pesannya kita sampaikan kepada anak-anak kita, juga kepada rekan-rekan sejawat, karib kerabat yang kita cintai dalam sebuah aktivitas yang akan dilakukannya. Pasti kita akan berpesan hati-hati. Maka ternyata kalimat hati-hati ini adalah merupakan kalimat takwa. Karena dalam hidup kita harus hati-hati. Hati-hati di dalam berbicara, saudara. Hati-hati di dalam bersikap. Hati-hati di dalam bertingkah laku. Sehingga Ubay bin Ka'ab menerima penjelasan dari Umar bin Khattab tentang takwa, anit takwa. Tetapi kemudian Umar bin Khattab balik bertanya, "Ammas salakta tariqan jasauq?" Pernahkah engkau berjalan pada sebuah jalan di mana jalan itu banyak onak dan duri? Qalu bala. Betul, saya pernah jalan pada jalan dengan kondisi tersebut. Fama amilta. Lalu apa yang engkau lakukan? Samartu wajtahad. Aku akan hati-hati dan sungguh-sungguh. Kemudian Umar menjelaskan jalikat takwa. Itulah takwa. Maka saudara-saudaraku sekalian, saking hati-hatinya, maka orientasinya adalah bukan cuma sekedar hati, tetapi harus ada panduan, harus ada guidance. Jangan sampai kemudian kehati-hatian kita menjadi sebuah ketakutan, sehingga ketika akan melangkah pun kita salah. Sesungguhnya kita menjalani ini dengan sangat mudah karena ada guidance-nya. Siapa guidance kita? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan lain, yang menjadi dasar lain? Al-Quran dan As-Sunnah.
Pegangan inilah yang kemudian menjadi barometer kita agar kita hati-hati di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Apa yang kita ucapkan jangan sampai kemudian mencederai hati orang. Apa yang kita makan jangan sampai kemudian yang kita makan itu menjadi harta yang haram. Maka kemudian konsep hidup tersebut sehingga ideal. Bagaimana kemudian kita mengaplikasikan kehati-hatian, Allah telah memberikan contoh di dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16. Bagaimana cara hidup kita agar kita hati-hati. Di dalam surat ke-16 ayat 68-69, wa auha rabbuka ilan nahli anittahiji minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Bagaimana Allah menggambarkan bahwa lebah ketika dia hinggap dimanapun, dia tidak akan pernah kemudian membuat kerusakan kepada tempat yang dia tinggal di sana. Begitulah seorang muslim, begitulah seorang mukmin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia tinggal, dia akan memberikan kemanfaatan. Dimanapun dia tinggal, dia tidak akan pernah menjadi biang kerok. Menjadi pemecah belah. Tetapi dia datang, dia tinggal selalu berupaya memberikan kemanfaatan, merajut uhuwah, menggalang persatuan. Karena yang terjadi di antara kita selama ini bahkan di lingkungan merasa pang-pangna, pang-pingterna, pang sagala-galana. NU menjelek-jelekan Muhammadiyah. Muhammadiyah merasa paling benar, merasa paling hebat dengan sistem modernisasinya, dengan berbagai macam pendidikan yang luar biasa. Menjelek-jelekan Persis. Persis menjelek-jelekan Salafi. Kapan kemudian kita mau bersatu? Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min kama salin nahlata la taqulu illa thayyiban wa la tad'u illa thayyiban. Perumpamaan seorang muslim, perumpamaan orang yang beriman seperti an-nahla, seperti lebah. Dia selalu memakan yang baik. La taqulu illa thayyiba. Dia tidak akan pernah makan kecuali yang baik-baik. Dia tidak akan pernah memberi la tad'u illa thayyiba, kecuali yang baik-baik. Maka kehadiran orang beriman, dia memberi manfaat. Bukan kemudian malah menjadi biang kerok, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita hidup ini mencontoh sifat-sifat lebah. Karena tidak mungkin Allah serta-merta cerita tentang lebah tanpa ada manfaat buat kita, tanpa kemudian kita mengambil hikmah di dalamnya. Di dalam lanjutan di surat 69, di dalam surat 16 surat An-Nahl itu, summa kuli min kullis samarati pasluki subula rabbika zalula. Yang dimakannya madu, yang dimakannya bunga, yang dimakannya saripati bunga, saudara-saudaraku semua. Makanan yang baik. Maka seorang mukmin bagaimana kemudian dia berhati-hati, jangan sampai kemudian, mohon maaf, sebutir kurma saja menjadi penyumbang api neraka.
Harus hati-hati saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih lagi asupan yang kita makan nanti akan menjadi penyumbang cikal bakal anak-anak kita, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Maka boleh jadi kalau anaknya badung, bapaknya sering makan harta haram. La yarbulahmu nabata, tidak akan pernah tumbuh makanan pada tubuh seseorang min suhtin, dari sesuatu yang buruk, fanaru aulabih, kecuali neraka yang tumbuh di dalam perutnya, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Maka harus hati-hati. Sebagaimana lebah, la ta'kulu illa thayyiba. Dalam hadis dinyatakan demikian, kemudian disinkronisasi dalam Al-Quran pun, summa kuli min kulli samarat, summa kuli, kemudian makan, min kulli samarat, dari saripati bunga yang baik-baik. Dan kemudian mengeluarkan yang baik-baik pula. Apa yang keluar dari lebah? Madu. Yang bukan cuma sekedar menjadi minuman biasa, bahkan dzalika sifaa'un linnas. Dari madu itu ada obat bagi manusia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, hendaknya menjadi sebuah momentum buat kita untuk hati-hati di dalam hidup ini. Apalagi mohon maaf, hari ini realisasi daripada ucapan, ungkapan, statement bukan cuma sekedar keluar dari mulut yang kita lontarkan, tetapi yang kita tulis di media sosial yang kadangkala bisa saja mencederai hati daripada yang membacanya. Apakah itu saudara, kerabat, sanak pabil, handai tolak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang terbaik adalah orang yang dapat menjaga keselamatan muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Maka contoh yang ideal, kenapa kemudian Allah menceritakan lebah sehingga dimuat dalam Al-Quran, begitu hebatnya, begitu pentingnya. Dia hinggap, tidak akan pernah membuat keonaran, tidak akan pernah membuat kerusakan di tempat dia hinggap. Begitulah orang Islam, selalu berbicara yang baik, selalu konsumsi yang baik, dan yang dikeluarkannya pun yang baik-baik. Tetapi satu lagi yang menjadi sikap buat umat Islam, orang yang beriman, yang juga menjadi bahan renungan buat kita, ketika sudah bicara gangguan keimanan yang mengganggu agama ini, sebagaimana lebah, jangan pernah ganggu. Ketika ada yang ganggu, dia akan ngejar sampai kemanapun. Apa yang dimaksud dengan sikap itu? Nahi munkar, saudara. Jangan kemudian, wah saya harus hati-hati ini. Hati-hati iya, tetapi ketika kita sudah melihat jelas itu sebuah kemunkaran, wajib buat kita untuk melarangnya, untuk mencegahnya. Karena inilah kemudian yang menjadikan kita orang-orang yang sukses.
menjadikan muslim yang hebat. Kalau cuma sekedar perintah umum, siapapun bisa. Tetapi hari ini sudah jarang sekali orang yang mampu mengeksekusi, berkata dengan lantang, menyuarakan kebenaran dalam rangka melarang sebuah kemaksiatan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan guide. Idza ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat sebuah kemunkaran, maka rubah dengan tanganmu. Bimakna kekuasaan. Maka orang Islam harus tampil di dalamnya, ikut politik agar bisa kemudian mewarnai sebuah peraturan sehingga dapat dan mampu melarang kemaksiatan-kemaksiatan. Fa illam yastati fa bilisani. Apabila engkau tidak mampu dengan tanganmu, maka lantanglah dengan suaramu untuk meneriakkan kebaikan, melarang kepada kemunkaran. Fa illam yastati fa biqalbi. Apabila tidak mampu dengan hati. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang singkat ini semoga menjadi bahan renungan buat kita semua agar kemudian ada kebaikan buat kita bersama, ada perbaikan buat kita bersama, sehingga persatuan, kesatuan serta Islam ya'lu wala yu'la, tinggi dan tinggi adalah merupakan sebuah keniscayaan. Yang penting ada sebuah ikhtiar, jangan kemudian kita duduk diam tanpa ada aktivitas. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.